إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak pernah henti Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita supaya kita banyak mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, supaya timbul rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada junjungan suri teladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menyertai takwa tersebut dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai amalan yang paling banyak bisa memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallah wa husnu al-khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan antara takwa kepada Allah dengan akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk akhlak mulia yang dimiliki oleh seorang insan di dalam kehidupan sosialnya adalah dia senantiasa perhatian terhadap hak saudaranya atau hak sesamanya, apalagi jikalau dia memperkerjakan saudaranya tersebut. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah pernah marah besar kepada Amr ibn al-As yang waktu itu menjabat sebagai gubernur Mesir. Ternyata anaknya Amr bin As, karena mengetahui bapaknya yaitu Amr bin As selaku gubernur, anaknya yang bernama Muhammad, dia berbuat semena-mena di Mesir, memperlakukan rakyat atau manusia atau penduduk Mesir itu layaknya seperti budak. Akhirnya dipanggillah Amr bin As beserta putranya yaitu Muhammad menghadap Umar bin al-Khattab. Dan di situ terkenal sekali perkataan Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu, matasta'badtumun nasa wa qad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian memperlakukan manusia seperti budak, padahal ibu mereka telah melahirkan mereka dalam keadaan merdeka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bermuamalah dengan manusia, apalagi sesama muslim, maka kita dudukan dia selaku orang yang merdeka, yang memiliki hak, yang mesti kita tunaikan, apalagi jikalau dia bekerja kepada kita.
Dan kita hendaknya menjadi seorang insan yang memiliki akhlak yang mulia, yang bisa memberikan imbalan upah atas pekerjaan yang dia lakukan untuk kita. Dan Nabi SAW di dalam sabdanya, beliau bersabda, "A'tu al-ajir ajrahu qabla ayyajifa araquhu." Berikanlah mereka, para pekerja, upahnya sebelum kering keringat mereka. Masya Allah. Nabi SAW memberikan perhatian yang besar bagi mereka, orang-orang yang bekerja, supaya mereka mendapatkan hak atau upah sebelum keringat mereka mengering. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara satu gambaran akhlak mulia yang hendaknya dimiliki oleh kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu memperlakukan manusia, mendudukkan dia sebagai orang yang merdeka, yang memiliki hak untuk kita penuhi hak tersebut. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi di atas mimbar ini khatib tidak akan menyampaikan tentang itu hanya sekedar selingan saja. Tetapi fokus khatib di atas mimbar ini akan menyampaikan khutbah dengan tema al-istiqamah. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita ketika mendengar kata karomah itu terbesit barangkali di kepala kita tentang kehebatan atau keahlian yang dimiliki para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata karomah yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba, seorang wali Allah, itu bukanlah ketika dia bisa terbang atau berjalan di atas air atau bisa menerawang masa depan, bukan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan, a'zamul karomah luzumu al-istiqamah. Karomah yang paling besar yang dimiliki oleh seorang hamba adalah al-istiqamah, yaitu ketika dia mampu istiqamah di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di atas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan Nabi SAW pernah didatangi oleh salah seorang sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Amr Sufyan ibn Abdillah radhiyallahu anhu datang kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ghairak." Ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam yang tidak akan aku tanyakan kepada orang selainmu. Kemudian Nabi SAW memberikan dua kalimat kepadanya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Masya Allah. Dan hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara tentang keimanan, maka tentu sabda Nabi SAW kepada Sufyan ibn Abdillah bukan sekedar memerintahkan dia untuk mengatakan aku beriman kepada Allah hanya sekedar ucapan lisan. Karena sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama mengenai keimanan, bahwasanya keimanan itu adalah al-iqraru bil qalbi wal qaulu bil lisan wal amalu bil jawarih. Keimanan itu mencakup tiga hal, yaitu keyakinan yang ada di dalam hati kita. Ketika kita mengucapkan aku beriman kepada Allah, maka itu merupakan keyakinan yang kuat yang ada di dalam hati kita. Diucapkan lisan, kemudian disempurnakan menjadi amal ibadah atau amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak heran hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang iman di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala selalu menyertakan keimanan tersebut dengan amal soleh. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 82,
walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman tidak berhenti di situ. Dan orang-orang yang beriman kemudian apa? Dan mengerjakan amal soleh, menyempurnakan keimanannya dengan amal soleh, amal ibadah, maka mereka itu adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Masya Allah. Dan di dalam surat Al-Kahfi ayat 107 sampai 108 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabguna anha hiwala." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian membuktikan iman itu dengan amal soleh, maka bagi mereka surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin pindah dari sana. Masya Allah. Dan di dalam surat Luqman ayat 8 sampai 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal azizul hakim." Lagi-lagi Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian membuktikan iman itu dengan amal soleh, bagi mereka surga yang penuh kenikmatan, mereka kekal di dalamnya sebagai janji Allah Subhanahu wa taala yang benar, dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Dan di dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh sebagai bukti imannya, baik dia laki-laki maupun perempuan, kata Allah apa? Niscaya sungguh benar-benar aku berikan kepadanya kehidupan yang thayyibah. Masya Allah. Kehidupan yang baik. Meski mungkin nampak sederhana, tetapi itu menjadikannya sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nampak sederhana kehidupan dunianya, tetapi itu sudah cukup menjadikannya sebagai hamba yang berbahagia hidup di dunia ini. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguh kelak kata Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kami akan benar-benar memberikan tambahan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Masya Allah. Dan di dalam surat Al-Bayyinah, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang beriman kemudian membuktikan iman tersebut dengan amal soleh. Allah sebut mereka itu sebagai sebaik-baik makhluk. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Masya Allah. Sesungguhnya orang yang beriman membuktikan imannya dengan amal soleh, maka mereka itulah sebaik-baik makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka keimanan seseorang itu bisa diukur dan dilihat dari bagaimana ibadah dan amal solihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seseorang imannya bagus kepada Allah, semakin dia berusaha untuk memperindah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbagus amal solehnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk amal soleh itu adalah memperbagus bagaimana akhlaknya kepada sesama. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sufyan ibn Abdillah ketika mengatakan atau memerintahkan kepadanya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara keyakinan hati, ucapan lisan dan juga amal perbuatan. Kemudian Nabi SAW bersabda kepadanya, "Tsumastaqim," kemudian istiqomahlah di atas keimanan dan amal ibadah itu. Masya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Ketika engkau berikrar sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kepadanya, maka sungguh-sungguhlah di dalam beribadah kepada Allah sampai datang kematian kepadamu. Masya Allah.
Jangan pernah berhenti untuk beribadah, beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian kepada kita dan kita tetap dalam ibadah itu. Masya Allah. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan, dan juga orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah engkau melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha mengetahui setiap apa yang kau perbuat. Dan hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang begitu besar dan agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitabnya surat Al-Ahqaf ayat 13, innalladzina amanu wa amilus solih innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Masyaallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah di atas keyakinan itu, maka mereka ini adalah orang-orang yang paling bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Tidak dilanda rasa takut dan tidak akan dilanda rasa sedih. Masya Allah. Dan ulama tafsir menafsirkan apa yang dimaksud tidak dilanda rasa takut. Artinya orang yang memiliki keyakinan yang benar kepada Allah, kemudian dia istiqomah di atas keyakinan itu, maka dia tidak akan pernah ditimpa ketakutan setelah dia meninggal. Ketika dia mati, maka dia tidak akan mendapatkan ketakutan di alam kuburnya, di padang mahsyar. Ketika dihisab, ketika menjembati sirat, maka dia tidak dilanda rasa ketakutan, dia diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan tidak akan dilanda rasa sedih atas apa yang dia tinggalkan di dunia ini. Ketika dia mati, dia meninggalkan hartanya, keluarganya, dan semua itu akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang benar imannya kepada Allah dan istiqomah di atas keimanan tersebut. Sebagaimana yang sering kita baca di dalam surat Al-Kahfi, bagaimana kesudahan orang solih ketika dia meninggalkan dua anaknya dan dia menyimpan hartanya di bawah tanah bangunan. Allah Subhanahu wa taala menjaga harta peninggalan dia supaya bisa sampai kepada anaknya, sampai-sampai mengutus Nabi Khidir dan Nabi Musa. Allahu Akbar. Untuk mengeluarkan harta tersebut dan memberikannya kepada dua anak orang soleh yang telah wafat. Kata Nabi Khidir kemudian mengatakan apa kepada Nabi Musa? Kenapa engkau melakukan semua ini? Mengapa kita melakukan semua ini? Menggali tanah, kemudian mengambil harta simpanan, kemudian kita berikan kepada dua anak ini. Kata Nabi Khidir apa? Diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, kana abuhuma sholiha. Masya Allah. Orang tua, bapak dari dua anak ini adalah orang soleh. Masya Allah. Dan peninggalan harta ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian disampaikan kepada ahli warisnya, yaitu dua anaknya. Dan yang menjadi wakil adalah Nabi Khidir dan Nabi Musa yang langsung memberikan kepada dua anak ini. Dan kata Nabi Khidir diabadikan oleh Allah, wa kana abuhuma sholiha. Bapaknya adalah orang soleh. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengagumkan, luar biasa kehidupan orang-orang yang berusaha menjaga keimanannya dan juga dia berusaha mengupayakan semaksimal mungkin ibadah dan amal solehnya kepada Allah supaya dia bisa menjadi hamba yang soleh di sisi Allah. Maka tidak perlu takut, anak-anak kita, harta-harta kita nanti akan dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan di dalam surat Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Dan orang-orang
yang mengikrarkan bahwasanya Tuhan kami adalah Allah. Kemudian dia istiqomah di atas keyakinannya itu, maka ketika dia sakaratul maut, menjelang hembusan nafas akhirnya, Allah Subhanahu wa taala hadirkan para malaikat untuk menguatkannya, menghiburnya. Masya Allah. Untuk mengatakan alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wahai hamba Allah, janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, bergembiralah dengan surga yang Allah janjikan kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kami semua menjadi pelindung bagi kamu di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan jaminan keamanan bagi orang-orang saleh yang beriman kepada Allah kemudian istiqamah di atas keimanan itu. Allah langsung mempekerjakan para malaikatnya untuk menjadi pelindung hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh di dunia dan di akhirat. Nuzulam min ghafurir rahim, sebagai penghormatan dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama khatib telah menyampaikan tentang bagaimana kita istiqomah di atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membuktikan iman itu dengan amal salih dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan akhlak mulia kita terhadap sesama. Kemudian hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, belum sebulan kita meninggalkan bulan Ramadan, tentu masih terasa kenangan ibadah amal soleh yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan. Mungkin bisa menjadi pertanyaan pada hari ini, di manakah ibadah-ibadah itu kini? Di manakah salat malam yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan? Di manakah bacaan Al-Quran yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan? Di manakah sedekah-sedekah yang pernah kita kerjakan di bulan Ramadan? Di manakah segala jerih upaya kita di dalam menjalankan ibadah dan amal saleh di bulan Ramadan? Hari ini barangkali itu semua tinggal kenangan. Ternyata kita belum istiqamah di dalam menjalankan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl memberikan peringatan supaya kita tidak seperti orang yang menyulam kain, menyulam baju ketika sudah jadi kemudian dicerai-beraikan lagi. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Dan janganlah kalian menjadi seperti tukang tenun, pembuat kain, ketika dia sudah membuatnya dengan sungguh-sungguh dengan kekuatan, kemudian dia cerai-beraikan kembali. Dan Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsirnya bahwasanya wanita yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini yang dijadikan sebagai permisalan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita yang punya penyakit mental. Wanita yang stres yang ada di Mekah. Pekerjaannya itu seperti itu. Membuat kain sudah jadi dicerai-beraikan. Dan Allah memerintahkan kepada kita supaya kita jangan seperti wanita yang punya penyakit mental yang stres, yang ketika sudah berusaha sekuat tenaga melakukan sesuatu kemudian kita tinggalkan. Masya Allah. Oleh karenanya tidak heran kemudian Nabi SAW di dalam sabdanya pernah mengatakan, ya Abdullah la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah engkau menjadi seperti si fulan. Dulu rajin sekali salat malam, kemudian sekarang dia tinggalkan salat malam itu.
Masya Allah. Di dalam ibadah kita kepada Allah, hendaknya kita berusaha untuk bisa istiqamah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan di Ramadan, maka hendaknya itu bisa kita hidupkan kembali di luar Ramadan. Salat malam, setiap malam kita memiliki kesempatan untuk mengerjakannya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus solihina min qablikum." Salat malamlah kalian, karena itu kebiasaan orang-orang yang solih. Kebiasaan orang solih adalah salat malam. Ketika manusia tertidur, dia bangun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baca Al-Qur'an, kita hidupkan setelah Ramadan berlalu. Sedekah kita hidupkan setelah Ramadan berlalu, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan juga termasuk amal ibadah puasa. Ketika ada kesempatan untuk berpuasa sunnah, sebagai kerinduan kita kepada Ramadan, kita kerjakan puasa sunnah tersebut. Dan di antara puasa sunnah itu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Dan barangkali di antara bapak-bapak ada yang belum mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka masih ada kesempatan kurang lebih 6 hari atau 7 hari lagi. Pas. Masya Allah. Dan Syekh Ahmad Al-Azab di dalam salah satu ceramahnya menyebutkan sebuah asar, bahwasanya kelak di antara hamba Allah ketika menerima buku catatan amalan, dia menerima buku catatan amalan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibuka dia terkejut. Ishhada ya Rabb. Apa ini ya Allah? Ternyata dia dapati di buku catatan amalnya, selama hidupnya 60 tahun, 70 tahun dia tercatat sebagai orang yang selalu puasa siang harinya sepanjang tahun. Masya Allah. Ternyata kemudian diingatkan kepadanya bahwasanya dia ini termasuk orang ketika di dunia, ketika mengerjakan puasa Ramadan sebulan penuh, dia selalu rajin menyusul puasa Ramadan itu dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan summa atbahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr kulli." Siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian menyempurnakannya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka baginya pahala puasa 1 tahun penuh. Masya Allah. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disia-siakan kesempatan yang ada di depan mata kita. Dan Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin." Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar sungguh-sungguh untuk mencapai keridhaan kami, kata Allah, kami akan bukakan baginya jalan-jalan amal-amal ibadah. Kami akan bukakan kepadanya jalan-jalan taufik sehingga dia mudah mengerjakan amal soleh dan amal ibadah itu. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang memiliki tingkat derajat ihsan, yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala apa yang bisa disampaikan pada kesempatan khutbah kali ini. Akhirnya marilah kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati qadil hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'ana wa a'da'aka ya qawiyyu ya aziz. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina
innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimissalam.